Pulau Jawa telah menjadi panggung bagi berbagai kerajaan dan kebudayaan yang membangun jejak sejarahnya. Namun, di antara kerumunan sejarah yang kaya, terdapat satu kerajaan yang menjulang sebagai pesona unik, Kerajaan Blambangan, sebuah peradaban Hindu yang berdiri teguh di tengah arus perubahan. Menggali akar sejarah, Kerajaan Blambangan dipandang sebagai penerus akhir dari tradisi Hindu di Pulau Jawa. Muncul pada akhir era Kerajaan Majapahit dan mengukir cerita hingga abad ke-18, tepatnya terletak di Banyuwangi. Kerajaan ini menjadi saksi bisu perubahan zaman. Sebagai vasal Kerajaan Majapahit, Blambangan memiliki ikatan kuat dengan cikal bakal kerajaan besar tersebut. Namun, takdir berkata lain. Perjalanan sejarah membawa Blambangan juga merasakan panggilan kekuasaan dari pulau tetangga. Bali, sentuhan kebudayaan Bali memberikan warna yang memikat pada peradaban Blambangan, menghasilkan perpaduan budaya yang memesona. Namun, kisah perjumpaan Blambangan dengan sejarah seringkali terlupakan dalam kabut waktu. Terdapat celah hitam dalam sejarah, mengaburkan pandangan kita terhadap munculnya kerajaan ini. Namun, terang benderanglah fakta bahwa Blambangan pernah menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang terpental dari pertarungan tahta di Majapahit. Seperti Bre Wirabumi, peristiwa-peristiwa ini memberi warna pada lapisan kisah yang mengikat Blambangan dengan nasib kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Pernahkah Anda membayangkan letak kerajaan yang dikelilingi lautan, menjadi permata yang mengundang pandangan dari segala arah? Blambangan menghidupi imajinasi ini. Terletak di bawah sinar matahari timur, kerajaan ini melambangkan pesona magis yang tak tergoyahkan. Di tengah hutan Blambangan, pertapaan Watu Putih pernah berdiri, menjadi saksi doa-doa Lembu Miruda untuk mewujudkan impian melihat putranya memerintah di ujung timur Jawa. Berkat perjuangan dan mimpi tersebut, Bima Koncar, sang cucu, bangkit sebagai Raja Blambangan pada awal abad ke-16. Wilayah Blambangan meluas di bawah pemerintahannya, membentang dari timur Jawa hingga Lumajang di selatan, serta Panarukan di utara. Pelabuhan-pelabuhan Blambangan menjadi saksi bisu arus perdagangan rempah-rempah yang mengalir melalui lautan. Salah satu yang paling dikenal adalah Panarukan, menyambut kapal-kapal yang menjelajahi lautan menuju ke tanah rempah-rempah, Maluku. Namun, seperti setiap episode epik, tantangan pun menghadang. Konflik antara faksi politik berbeda, Islam di barat dan Hindu di Bali di timur, mewarnai langit-langit politik Blambangan. Kerajaan ini menjadi sasaran ambisi kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Pajang, dan Kesultanan Mataram. Keberanian dan ketahanan Blambangan diuji dalam badai konflik yang berkepanjangan. Tidak boleh dilupakan bahwa kerajaan Blambangan bukan hanya sekadar peradaban yang terpencil, namun juga pusat budaya dan kemakmuran. Masyarakatnya hidup dalam kelimpahan hasil panen yang melimpah dan perdagangan yang berkembang. Namun, bagaimanapun juga, kelimpahan tidak selalu menjadi tameng yang kokoh. Gelombang konflik, serbuan, dan perubahan berkepanjangan menghantam Blambangan. Ketika halaman sejarah membalik, kerajaan ini tampaknya selalu menemukan cara untuk bangkit kembali. Raja-raja seperti Santa, Guna, dan Tawang Alun II terus berjuang. Pada akhir abad ke-17, Blambangan menjadi medan pertempuran untuk ambisi-ambisi yang bertabrakan. Permainan kuasa antara Bali yang diwakili oleh Buleleng dan Mengwi, Mataram, serta sang pemain baru, VOC, menjadi tontonan yang tak terlupakan dalam sejarah. Layaknya pertunjukan drama yang menggetarkan, panggung Blambangan menjadi tempat aksi tanpa henti. Dalam lingkaran kompetisi ini,
VOC naik sebagai bintang yang bersinar terang. Takdir telah menetapkan bahwa perusahaan dagang asing ini akan mengukir namanya dalam lembaran sejarah Blambangan. Ketika deburan ombak politik menghantam, terlihatlah Mas Alit, seorang pahlawan dalam cerita keluarga Raja Blambangan, muncul dalam sorotan. Namanya terpahat dalam kisah sebagai pion permainan yang menarik. Belanda, dengan tangan lincah, mengangkatnya sebagai bupati dengan sebutan Tumenggung Banyuwangi, menyerahkan kekuasaan dalam pangkuan ambisi yang menjulang tinggi. Namun, kekuasaan tak hanya terletak pada gelar dan jabatan. Blambangan sendiri menjadi taruhannya, sebuah keputusan bijak untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Pampang ke Banyuwangi menandai perubahan masa. Perpindahan ini, seperti pergeseran babak dalam drama, mengubah lanskap politik dan sosial, serta mengukir jejak baru bagi Blambangan yang tengah berjuang bertahan. Dalam pertempuran kekuasaan ini, waktu seakan menjadi jaring laba-laba yang merangkai takdir-takdir. Blambangan, sekali lagi, menunjukkan elastisitasnya dalam menghadapi badai perubahan. Namun, bisakah cerita ini berakhir dengan sukacita? Kita hanya bisa mengintip ke belakang panggung sejarah dan menunggu babak selanjutnya dari kisah tak terduga yang menjadi perjalanan Blambangan. Beberapa penemuan menarik tersembunyi dalam pangkuan tanah, memaparkan kisah-kisah yang tak tergoyahkan. Salah satu rahasia yang terjaga dengan megah adalah Tembok Rejo, bekas benteng megah kerajaan Blambangan. Sepanjang sekitar 5 km, tersembunyi dalam kelopak tanah, seperti arkeolog canggih yang menggali harta. Kita berjalan melintasi lorong waktu sepanjang permukaan tanah, merenungi masa di mana tembok ini berdiri kokoh, dari Masjid Pasar Muncar hingga jauh ke areal persawahan desa Tembok Rejo. Jejak sejarah ini bertutur tanpa kata. Lantas, terdapat Siti Hinggil, atau lebih dikenal sebagai Setinggil, yang bukanlah tahta raja seperti kita bayangkan dari kata setinggil. Di sini, setinggil adalah tanah tinggi di tepi pantai, seperti garda terdepan pada era kerajaan. Seperti penjaga yang setia, tanah tinggi ini menjadi pos pengawasan pelabuhan, menguasai pemandangan dari Pangpang hingga semenanjung Blambangan. Batu-batu besar di puncaknya, seolah saksi bisu yang memerhatikan riak-riak masa lalu. Dan janganlah kita lupa tentang harta-harta terpendam yang kini menari dalam pelukan Museum Blambangan. Bata, gerabah, guci, hingga aksesoris gelang lengan, semuanya bercerita tentang peradaban yang telah bergulir. Sumur kuno dan kolam di sekitar Pura Agung Blambangan menjadi saksi diam atas masa yang telah berlalu. Tak hanya itu, tontonan lebih menarik ada di lokasi Keraton Macan Putih di Kabat, Banyuwangi. Relief arkeologi dan artefak terkubur dalam tanah, menghubungkan kita dengan zaman di mana Macan Putih memegang peranan penting dalam cerita kerajaan. Dalam harmoni persawahan dan kebun, artefak-artefak ini menjelma menjadi pemain dalam drama yang terlupakan. Dalam rentang sejarah yang panjang, perjalanan kerajaan Blambangan tak berakhir begitu saja. Seusai keruntuhan, cahaya penerus masih menyala. Kerajaan Bayu, yang didirikan oleh Mas Rempek, Pangeran Jagapati, berdiri sebentar sebelum terhempas dalam gelombang perang. Bekas peperangan, artefak, dan pusaka-pusaka penting menjadi saksi bisu upaya menjaga keberlangsungan sejarah. Dalam penjagaan rahasia ini, para kerabat kerajaan telah menjadi penjaga tak berwujud.
Mereka turun-temurun menggenggam pusaka penting yang menghubungkan kita dengan zaman yang telah melintas. Seperti penjaga dalam alam semesta yang tak terlihat, jejak kerajaan Blambangan tetap hadir dalam keabadian. Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.